Ini adalah seorang ibu yang kebetulan datang dari daerah yang cukup jauh ya, dari wilayah Sulawesi Tengah. Dan dia begitu khawatir karena tidak dirujuk sebenarnya ke veto maternal, tapi pasien ini datang sendiri hanya karena dikatakan tulang-tulang kaki tidak sesuai panjangnya, bahkan tidak bisa diukur. Permasalahan utamanya ini sudah minggu 26 ya. Ini saya melihat tulang hidungnya saja absen, tidak ada tulang hidung. Dan kita masih menerka apa sebenarnya kasus ini karena tidak ada rujukan sama sekali, data juga tidak ada. Karena kalau kita melakukan pemeriksaan dasar ya, pemeriksaan standar, pastilah kita akan mengukur panjang tulang kaki sejak 4 bulan itu kita sudah bisa melihat panjang untuk mengetahui ukuran berat. Jadi kalau tidak sesuai ya pastilah dari awal kita sudah tahu ya. Perhatikan ini tulang tangan si bayi ini pendek sekali, jadi istilahnya ini short limbs. Limbs itu adalah tungkai ya, bahasa Inggris dari bagian tungkai. Tungkai itu bisa lengan, bisa lengan atas, bisa lengan bawah, bisa paha, bisa betis. Ya, yang kita duga ini sebagai suatu kondisi osteogenesis. Jadi kegagalan dari tulang-tulang itu untuk memanjang dan tulangnya bengkok, pendek, melengkung, pendek sekali ya. Jadi seperti nyaris dia menempel pada badan. Ini bayinya laki-laki. Sementara air ketubannya normal, artinya kan fungsi ginjal berkemihnya bagus. Tapi gambaran dari tulang-tulangnya ini semuanya pendek dan melengkung, pendek sekali. Jadi nyaris seperti nempel langsung. Tangan dan kakinya itu kan harusnya panjang ya, ada betis, ada lengan bawah, ada lengan atas. Ini seolah langsung menempel di tubuh saja, pendek sekali. Jadi kalau bahasa istilahnya itu namanya akromelia ya. Jadi bagian dari tubuh kita itu tulang-tulang, seluruh bagian tubuhnya pendek. Ini juga disertai dengan kelainan pada wajah, tapi saya belum fokus ke sana tadi melihatnya. Karena baru kelihatan, sambil kelihatan kok wajahnya juga kelainan. Ya, jadi ini istilahnya short, bisa mesomelia atau akromelia. Jadi bagian tubuhnya bayi ini tidak ada tulang panjangnya. Tulang panjangnya semua pendek dan melengkung. Dan ini prognosisnya ya sangat-sangat tidak baik ya. Belum ditambah ini kita melihat profil wajah, terlihat ya wajahnya, celah bibirnya dalam sekali itu sampai kelihatan jelas ya. Dan ya kita saat melihat kan ini hamilan ketiga, jadi si ibu sudah punya 2 anak sebelumnya dan semuanya normal ya. Dan ini suami istrinya terkejut, mereka datang jauh sekali dari Sulawesi untuk melihat anaknya. Saya tanya kok tidak mau ke area Makassar saja Pak, kan lebih dekat ya, atau ke Manado. Dari Sulawesi Tengah, saya lupa ibu kotanya apa, Sulawesi Tengah itu Palu mungkin ya. Jadi ibu bapak ini datang dari Palu dengan anaknya dengan suatu kelainan yang cukup berat ya.
dan mereka langsung mencari veto maternal ya, konsul ke Jakarta. Pas saya temui, dan kita melihat ada celah bibir yang sangat dalam ya, dan tulang hidungnya tidak terbentuk cleft lips sampai cleft palates ya. Istrinya itu labio gnatopalatogenesis. Celah bibirnya sampai dalam sekali. Dan kasus seperti ini biasa kemungkinan kelainannya kongenital atau kelainan bawaan, mungkin trisomi 18 ya, mana bentuk kepalanya bundar bulat, ini namanya brachycepal. Jadi hati-hati dalam pemeriksaan. Meskipun terlihat normal, tapi bentuk kepala yang bulat bundar seperti sepak bola, bola sepak itu bukan kondisi yang normal ya. Bentuk kepala kita haruslah oval, lonjong. Nah, ini bentuk kepalanya bulat bundar. Nah, ini namanya brachycepali. Ya, dan ya sekarang misalnya kita mau melakukan pemeriksaan genetik itu tidak merubah kondisi apapun ya, dan kita perlu jelaskan ini bisa nyangkutnya dari genetika, mungkin genetika di atas suami istri itu yang kita tidak tahu membawa kelainan yang tersembunyi ya. Dan misalnya sekarang kita mau cek genetika ya sudah tidak ada kegunaannya lagi, just to know saja, untuk apa gitu. Perhatikan ya, tangannya dan lengan atas, lengan bawahnya semuanya pendek-pendek. Jadi seolah-olah langsung tangan itu nempel di tubuh dengan bagian wajah itu, bagian tengah wajahnya itu ya, labiogenesis. Apa istilahnya, bibir sumbing sampai celah bibirnya sampai dalam sekali. Dan ini kelainan kongenital yang berat karena dadanya kan, rongga dadanya kecil, jadi paru-parunya ini nggak bisa bertumbuh. Jadi sementara kalau kita melakukan pemeriksaan itu dari minggu ke-16 dan pasien ini juga diperiksa rutin ya. Jadi kalau memang tulang paha tidak terukur, hati-hati, artinya segeralah coba ya, mungkin berkonsultasi atau bisa dimintakan diskusi kasus begitu ya. Kita bisa menanyakan pada rekan-rekan di sana sekedar untuk berdiskusi ya. Jantungnya juga ada kelainan, jatuh jantungnya ini bocor di bilik atau ventricle septal defect dan atrial septal defect. Jadi ini komplit AVSD, atrioventricular septal defect, artinya sekat bilik dan sekat serambinya bolong, bocor itu ya. Jadi darah antara kiri dan kanan itu bercampur. Jadi suatu kondisi yang sungguh-sungguh berat ya, kondisi kelainan bawaan yang sangat fatal. Ya, dan kita tidak bisa memperpanjang tulangnya lagi, itu sudah suatu kondisi yang bawaan sejak lahir. Jadi yang perlu ibu pahami itu, jadi kita melakukan pemeriksaan itu namanya ada pemeriksaan konsultan veto maternal ya. Ya memang itu ditujukan secara keilmuan untuk mendiagnosa kondisi-kondisi itu, dan kita perlu memberitahukan ya, bukan kita tidak mempercayai suatu kondisi mujizat atau ya peran serta dari pencipta kita untuk menciptakan semuanya menjadi sempurna. Tetapi ya keilmuan itu yang kita pakai untuk mendiagnosa ya kondisi-kondisi ini. Jadi harus kita maksimalkan. Jadi kita tahu kondisi tersebut, bayangkan kemudian ini tidak terdiagnosa dan kemudian bayi itu terakhir cacat ya, menjadi suatu beban luar biasa bagi orang tuanya. Dan ini saja sudah merupakan suatu kondisi yang berat ya.
Jadi kenapa ada pemeriksaan, dan tentunya ibu-ibu kalau melakukan pemeriksaan tentunya ingin tahu apa yang kita periksa ya. Ini kita melihat pengukurannya 21 minggu, tapi sebenarnya ini minggunya sudah 26 karena bayi ini jadi kesannya dwarfisme atau stunting, pendek sekali dan dia tidak mau bertumbuh gitu. Jadi setelah kita temukan kasus ini ya kita diskusikan dengan orang tuanya peluang-peluang kasus ini ya, peluang berkembangnya. Karena biasanya kasus seperti itu dia begitu lahir tidak bisa bernapas karena rongga paru-parunya kecil, paru-parunya tidak mau berkembang. Dengan jantungnya juga kelainan, dia bocor jantung, bilik dan serambi. Jadi kemungkinan prognosisnya jelas sangat buruk, ditambah ini ada suatu kelainan, kemungkinan kelainan genetika trisomi 18 atau Edwards syndrome, di mana profil wajahnya juga cacat berat ya. Jadi kita memikirkan ya, kita berempati juga pada ibu dan bapaknya dari bayi ini, bahwa ini suatu kasus yang benar-benar berat ya, dan kita jelaskanlah kondisi-kondisi yang sebenarnya ya, dan kita kembalikan hal itu pada mereka nanti untuk bagaimana mereka berdiskusi dulu dengan keluarga ya. Ini kasus yang sangat tidak kompatibel juga untuk suatu kehidupan ya. Jantungnya kelainan, tubuhnya kelainan berat, struktur kepala juga kelainan, dan mungkin dia membawa suatu kelainan genetika yaitu trisomi 18. Jadi ini kasus short limb dwarfisme atau akromelia dengan facial dysmorphism, jadi wajahnya itu ada kelainan bawaan berat. Minggunya sudah 26 ya, dan jadi tulang-tulangnya ini pendek dan kecil ya, bengkok menempel seolah-olah langsung ke tubuhnya bayi. Jadi stunting ya, seperti dwarfisme kerdil gitu, pendek sekali. Ini kasus yang letal karena bayinya juga paru-parunya tidak akan bisa berkembang karena rongga dadanya kempes kecil sekali.